Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan judul presentasi sumber informasi yang beranggotakan Nur Amelia, Jasmine Nazwa, Falahur Rofiko, Lubna Nafahat. Lalu kami akan membawakan beberapa penjelasan tentang sumber informasi ilmiah, strategi penelusuran ilmiah digital, lalu yang terakhir mengevaluasi sumber informasi ilmiah. Baik, yang pertama terdapat pengertian informasi. Menurut Abdul Qadir dan MC Feden, informasi merupakan data yang telah diproses. Pemrosesan data tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga data yang telah diproses tersebut dapat meningkatkan pengetahuan orang yang menerima dan menggunakannya. Lalu ada dalam buku Sistem Informasi Akuntansi, yaitu Azhar Susanto mendefinisikan informasi sebagai hasil pengolahan data. Data yang dihasilkan tersebut memberikan arti dan manfaat tertentu bagi orang yang menerimanya. Lalu terdapat beberapa definisi lain dari para ahli, namun kesimpulannya adalah informasi adalah sebuah fakta yang diperoleh dari data yang telah diproses sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan manfaat bagi yang menerima. Lalu terdapat fungsi informasi. Yang pertama, menjadi sumber pengetahuan baru, yang mana informasi yang diterima oleh pembaca atau pendengar, mereka mendapatkan pengetahuan baru. Lalu yang kedua, menghapus ketidakpastian. Beredarnya hoax dengan informasi yang benar, maka hal itu menghapus ketidakpastian. Yang ketiga, sebagai sumber berita. Dengan adanya informasi yang benar dan fakta sesuai apa yang ada, maka menjadikan berita itu suatu kebenaran. Lalu yang keempat, untuk sosialisasi kebijakan. Jadi beberapa informasi digunakan untuk kebijakan-kebijakan tertentu oleh pemimpin-pemimpin yang berwenang. Lalu yang kelima, untuk mempengaruhi khalayak. Misalnya terdapat lonjakan kasus, lalu diinformasikan bahwa COVID-19 semakin banyak di suatu daerah, maka dengan informasi ini diharapkan mempengaruhi orang lain untuk lebih patuh protokol kesehatan. Lalu yang keenam, menyatukan pendapat. Tentu saja akan banyak sekali pendapat-pendapat yang beredar dari orang-orang, namun adanya informasi menjadikan bahwa ada satu kebenaran dari pendapat tersebut. Seperti itu. Baik, selanjutnya terdapat jenis-jenis informasi. Yang pertama, terdapat informasi berdasarkan sifat, yaitu A. faktual, B. opini, atau konsep, C. deskripsi. Maksud dari informasi faktual adalah informasi ini kebenarannya dapat dipercaya karena informasi yang bersifat fakta memiliki bukti atau rekam jejak atas pengumpulan datanya atau pengolahan data. Dapat dikatakan sifat informasi ini juga kuat dan terpercaya. Sebagai contoh, skripsi, karya tulis, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Lalu terdapat informasi bersifat opini. Ini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seorang tentang sesuatu. Kita ambil contoh, remaja sekarang tidak memperhatikan sopan santun. Mungkin itu efek dari sinetron. Lalu ada juga informasi berdasarkan konsep, yaitu yang dimaksud adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Misalnya, PUPNS
adalah sistem yang dibuat pemerintah untuk registrasi ulang pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia. Lalu yang ketiga ada informasi berdasarkan sifat deskripsi. Yang dimaksud ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang bersifat uraian khusus. Biasanya penulis menjabarkan penjelasan khusus secara menyamping atau horizontal, ke bawah atau secara vertikal. Uraian khusus yang berupa penyebutan berbentuk kata atau frasa umumnya ditulis secara horizontal atau melebar dari kiri ke kanan. Namun ada juga perincian beberapa unsur atau bagian yang berbentuk kalimat. Contoh yang berbentuk vertikal yaitu hal-hal yang harus diperhatikan sebelum mudik adalah sebagai berikut. 1. Persiapkan barang-barang yang akan dibawa. Lalu di enter. 2. Servis kendaraan. Lalu yang selanjutnya seperti itu. Lalu yang kedua ada informasi berdasarkan kegunaannya. Yang pertama, informasi yang menambah pengetahuan, yaitu informasi yang isinya menambah pengetahuan baru bagi seseorang. Misalnya berdasarkan dari jurnal atau skripsi, tesis begitu, sehingga mahasiswa menambah pengetahuannya. Lalu yang kedua terdapat informasi yang berdasarkan penyajiannya, yaitu informasi yang disampaikan dalam beberapa bentuk, misalnya artikel, audio, gambar, video, dan lainnya. Lalu yang ketiga, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Ini adalah jenis informasi yang dibuat dalam beberapa kategori, seperti informasi kesehatan, informasi pendidikan, informasi bisnis, informasi olahraga, dan sebagainya. Lalu ada pula informasi berdasarkan lokasi peristiwanya. Jenis informasi yang dibuat berdasarkan lokasi suatu peristiwa dibagi menjadi dua, yaitu informasi dalam negeri atau domestik, lalu dan informasi luar negeri. Lalu selanjutnya terdapat pembagian sumber informasi ilmiah. Pada umumnya sumber informasi dibagi menjadi 3, yaitu sumber informasi primer, sekunder, dan tersier. Maksud dari sumber informasi primer adalah sumber informasi yang bersifat karangan asli dan ditulis secara lengkap, biasanya semacam buku yang berada di perpustakaan. Namun juga bisa jadi sumber lain. Status dari suatu pusat informasi secara dominan dapat menentukan jenis-jenis informasi yang dikelolanya. Contohnya, pada perpustakaan perguruan tinggi lebih banyak mengembangkan informasi berupa buku teks dan jurnal, sedangkan pada perpustakaan umum lebih banyak menyajikan buku-buku ilmu pengetahuan yang bersifat umum juga. Contoh sumber informasi primer adalah monografi, berupa buku teks karya dari seorang pengarang tunggal, pengarang ganda, editor, dan terjemah. Lalu ada juga artikel majalah, biasanya berupa hasil penelitian dan dilengkapi dengan abstrak serta ilustrasi yang dibuat oleh pengarangnya. Lalu ada pula hasil penelitian, yaitu hasil suatu penemuan baru yang didasarkan pada hipotesis dan dikaji kebenarannya. Buku ini bisa juga menjadi kelanjutan atau pengembangan dari penelitian sebelumnya. Lalu ada laporan langsung atau reportase, merupakan hasil wawancara dengan seseorang atau laporan langsung, skripsi, tesis, dan lain-lain. Lalu yang kedua terdapat sumber informasi sekunder. Definisinya adalah sekumpulan informasi berupa data bibliografis yang dikutip dari sumber informasi primer dan digunakan untuk mempermudah pencarian kembali atau yang disebut retrieval serta penelusuran dari informasi primer yang biasanya berupa majalah atau buku. Contoh sumber informasi sekunder adalah ensiklopedia, yaitu sumber referensi yang paling lengkap sebab tidak hanya memberikan keterangan ringkas tapi juga menguraikan secara rinci.
suatu objek, bahkan dilengkapi dengan gambar. Lalu ada pula kamus yang mengandung kata-kata yang disusun secara alfabetis yang berisi kata, sinonim, antonim, asal kata, dan contoh pemakaiannya dalam kalimat. Lalu ada pula bibliografis, daftar buku atau bahan pustaka yang susunannya sistematis sesuai abjad, nomor kelas, atau subjek. Lalu ada pula kumpulan indeks, yaitu koleksi referensi yang berisi daftar karya tulis yang disusun secara alfabetis untuk menunjukkan di mana bahan-bahan tersebut dapat ditemukan. Indeks biasanya ditemukan pada akhir suatu monografi. Lalu ada pula abstrak yang memuat karangan atau artikel yang disusun secara singkat, objektif, dan informatif. Lalu ada pula sumber biografi dapat ditemukan pada autobiografi, lalu kamus, ensiklopedia, maupun direktori. Lalu ada pula katalog pada perpustakaan. Lalu yang ketiga, terdapat sumber informasi tersier, yaitu jika sumber informasi sekunder adalah sekumpulan informasi yang mempermudahkan pencarian informasi sekunder, maka sumber informasi tersier adalah ringkasan dari sumber informasi sekunder. Contohnya adalah indeks abstrak yang merupakan kumpulan dari abstrak dan mempermudah kita dalam melakukan pencarian abstrak. Lalu contoh lainnya ada juga daftar bibliografi yang diterbitkan dalam bentuk majalah. 2. Strategi penelusuran ilmiah digital. Terdiri dari strategi penelusuran ilmiah digital, teknik penelusuran informasi, strategi pencarian yang lebih relevan. Tipe penelusuran informasi. Tipe penelusuran informasi dari pola telusurnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu telusur dokumen dan telusur informasi. Telusur dokumen adalah penelusuran dimulai dengan identifikasi dokumen dan atau sumber. Baru dari sini dihasilkan informasi aktual. Yang kedua, telusur informasi. Penelusuran dimulai dengan informasi yang diperoleh dari bank data, kumpulan data, atau perorangan. Cara dan alat. Selain itu, sebetulnya dilihat dari cara dan juga alat yang digunakan, maka penelusuran dapat pula dibedakan menjadi dua, yaitu penelusuran informasi konvensional dan penelusuran informasi digital. Penelusuran informasi konvensional yaitu penelusuran yang dilakukan dengan dan melalui cara-cara konvensional atau manual, seperti menggunakan kartu katalog, kamus, ensiklopedi, bibliografi, indeks, dan sebagainya. Penelusuran informasi digital yaitu penelusuran yang dilakukan dengan dan melalui media digital atau elektronik seperti melalui OPAC, Online Public Access Catalog, search engine di internet, database online, jurnal elektronik, reference online, dan informasi lain yang tersedia secara elektronik atau digital. Namun pada layanan penelusuran informasi, pembedaan tersebut seringkali diabaikan dikarenakan banyak pemakai yang memilih menggunakan berbagai cara untuk memperoleh apa yang dikehendaki. Bahkan seringkali terjadi penelusuran informasi menggunakan kombinasi dari perangkat penelusuran konvensional dan digital untuk mendapatkan data atau informasi setepat mungkin. Hal penting dalam penelusuran informasi. Beberapa hal penting dalam penelusuran informasi ada 3. Yang pertama, kunci telusur. Yang kedua, pencatatan pertanyaan. Dan yang ketiga, alat telusur. Kunci telusur yakni merupakan karakteristik informasi atau dokumen yang dapat digunakan untuk keperluan telusur dan pemilihan dokumen atau informasi. Sebagai contoh adalah data atau informasi kebutuhan yang diberikan oleh pemakai seperti subjek, nama penulis, judul, tahun terbit, geografis, dan sebagainya. Pencatatan pertanyaan merupakan sebuah prosedur yang akan membantu penelusur dalam proses penelusuran, terutama untuk keperluan A. Menghindari pengulangan penelusuran, B. Bahan evaluasi temu balik informasi termasuk analisis prosedur yang digunakan dan efektivitasnya, C. Identifikasi kebutuhan informasi dan dokumen, D.
pencatatan pertanyaan yang diajukan pemakai. Memahami bahasa dokumenter dan pemakai. Misal ada pemakai yang memakai istilah kara namun dalam perpustakaan dikenal sebagai macacaicus. Evaluasi pemakai. Yang terakhir, alat telusur, yakni merupakan alat yang digunakan sebagai sarana untuk proses penelusuran informasi atau dokumen. Kualitas informasi. Kualitas informasi menurut Agus Mulyanto (2009.220) dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi, Konsep dan Aplikasi. Kualitas informasi bergantung pada 3 hal yang sangat dominan, yaitu yang pertama, informasi harus akurat. Sebuah informasi harus akurat karena dari sumber informasi hingga penerima informasi kemungkinan banyak yang terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Informasi dikatakan akurat apabila informasi tersebut tidak bisa atau menyesatkan, bebas dari kesalahan-kesalahan, dan harus jelas mencerminkan maksudnya. Yang kedua, informasi harus tepat waktu. Informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan datanya tidak boleh terlambat atau usang. Informasi yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik, karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Nomor 3, informasi harus relevan. Informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakainya. Hal ini berarti bahwa informasi tersebut harus bermanfaat bagi pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda. Strategi penelusuran ilmiah digital. Goldman menyebutkan bahwa strategi penelusuran merupakan suatu ilmu sekaligus seni dalam menggunakan pengetahuan mengenai subjek pada sistem informasi. Strategi penelusuran ini diperlukan untuk mencapai tujuan dan untuk mencapai efektivitas dalam berbagai kegiatan penelusuran. Sebagai suatu ilmu sains, strategi penelusuran merupakan suatu pengetahuan dan keterampilan yang dapat dipelajari. Sementara itu, Xie membedakan taktik, strategi, pola, dan model dalam penelusuran informasi. Taktik penelusuran informasi dilihatnya sebagai tingkah laku tingkat mikro atau micro level behavior yang biasa dilakukan oleh pemustaka pada saat menelusur informasi. Dengan kata lain, taktik ini bersifat individual yang merupakan suatu pergerakan atau a move pada saat penelusuran. Misalnya perubahan atau pergantian dalam membuat formulasi penelusuran. Sementara itu, strategi penelusuran merupakan kombinasi dari banyak teknik. Strategi merupakan suatu perencanaan dalam keseluruhan kegiatan penelusuran. Chowdhury mengidentifikasikan teknik penelusuran informasi menjadi 6. Yang pertama yaitu penelusuran dengan kata dan frasa, atau word and phrase search. Yang kedua yaitu penelusuran dengan logika Boolean, atau Boolean search. Yang ketiga, penelusuran dengan penggalan kata atau truncation. Yang keempat, penelusuran kedekatan atau proximity. Yang kelima, penelusuran dengan field atau metalog, atau field or meta text search. Yang keenam yaitu penelusuran dengan pematasan atau limiting search. Menurut Chowdhury, strategi penelusuran sangat membantu penggunaan memilih cara yang optimal dalam penelusuran suatu basis data. Sedangkan menurut Rowley, strategi penelusuran informasi merupakan himpunan keputusan dan tindakan yang dilakukan dalam proses pencarian dengan tujuan untuk menemukan sejumlah cantuman yang relevan, menghindari ditemukannya dokumen yang tidak relevan, menghindari jumlah cantuman yang banyak, dan juga menghindari tidak ditemukannya cantuman sama sekali. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi penelusuran sangat diperlukan untuk mencari informasi relevan pada basis data yang telah disediakan dan menghindari cantuman banyak serta menghindari tidak ditemukannya cantuman sama sekali oleh pemustaka. Ada beberapa strategi yang digunakan dalam pencarian informasi agar lebih relevan. Yang pertama yaitu menemukan kata kunci dari informasi yang dibutuhkan. Dapat berupa kata atau frasa dari pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian pun dapat dipecah menjadi 3 klaster, yakni faktor pendorong dari pertanyaan penelitian, hasil intervensi dari pertanyaan penelitian,
sampel dari pertanyaan penelitian. Yang kedua yaitu memahami domain dari informasi yang diinginkan. Hal ini diperlukan karena di internet banyak sekali domain seperti ac.id, go, gov, org, sch.org.id, co.id, dan edu. Ini merupakan domain yang dipercaya. Adapun domain yang kurang dipercaya diantaranya com, blogspot, wordpress, net, dan web.id. Yang ketiga yaitu membatasi domain jika melakukan pencarian informasi di internet. Contohnya jika mencari di bidang pendidikan, maka dibatasi dengan domain pendidikan yaitu ac.id. Yang keempat, membatasi format file dalam pencarian koleksi. Adapun contoh format filenya yaitu PDF, DOC, PPT, RTF, dan XLS. Yang kelima yaitu memilih search engine yang tepat agar pencarian informasi terpenuhi. Beberapa contoh search engine antara lain google.com, yahoo.com, axe.com, bing.com, Yandex, AltaVista, Baidu, dan lainnya. Yang keenam yaitu memanfaatkan Boolean logic. Contoh Boolean logic adalah and, or, dan not. Contoh penggunaan Boolean logic, pemustaka dapat menggunakan manis and segar. Pada search engine and akan menampilkan dua istilah kata tersebut di hasil pencarian. Apabila data tidak memiliki dua kata ini maksud, maka hasil tidak akan ditampilkan. Jika menggunakan manis or segar, or akan menampilkan seluruh hasil penelusuran yang mengandung kata manis atau kata segar yang sesuai dengan popularitas kata kunci atau frase. Sedangkan menggunakan manis not segar, not akan menampilkan seluruh hasil penelusuran yang mengandung kata manis, namun tidak mengandung kata segar. Yang ketujuh, yaitu memanfaatkan Google Syntax. Google Syntax adalah sintaks khusus yang digunakan pada search engine Google untuk membatasi area pencarian agar menghindari adanya informasi yang tidak relevan dengan informasi yang dibutuhkan. Berbagai jenis sintaks yang digunakan dalam pencarian pada search engine yaitu yang pertama entitle, untuk membatasi pencarian hanya pada judul. Yang kedua, all in title, untuk membatasi pencarian hanya pada judul atau web saja dengan variasi ekspresi pencarian lebih dari satu. Yang ketiga yaitu in URL, untuk membatasi pencarian hanya pada halaman web saja. Yang keempat yaitu link, menampilkan halaman web yang mempunyai link ke halaman pada web pada query. Yang keenam yaitu site, mencari pada situs webnya. Yang ketujuh, file type, menampilkan format file yang diinginkan. Yang kedelapan yaitu related, menampilkan halaman web yang mirip atau terkait. Yang kesembilan yaitu define, mencari definisi tertentu dari kata kunci yang kita inginkan. Mengevaluasi sumber informasi ilmiah. Pertama, kriteria evaluasi. Secara umum, kriteria dalam melakukan evaluasi dibagi ke dalam 3 bagian utama. Informasi lengkap akan tertulis di masing-masing jenis evaluasi. Pada sumber tercetak dan non-tercetak memiliki beberapa kesamaan dalam hal mengevaluasi satu karya, di antaranya yaitu pertama, kepengarangan. Mengecek kredibilitas dari pengarang atau organisasi dari karya yang akan dibaca. Kedua, kesesuaian. Kesesuaian dibutuhkan untuk mengetahui tingkat relevansi dengan topik yang akan ditulis. Jadi, meskipun informasi memiliki kualitas yang sangat baik, tetapi tidak relevan dengan rencana tulisan yang akan ditulis, tetap tidak dikategorikan relevan. Ketiga, kekinian. Kekinian sangat dibutuhkan untuk lebih mengetahui perkembangan satu ilmu. Ini penting karena dengan melihat kekinian, maka satu ilmu akan diketahui seberapa jauh tingkat perkembangannya. Dalam mengevaluasi, kita bisa menggunakan beberapa daftar pertanyaan. Pertama, evaluasi sumber informasi tercetak. Dari segi pengarang, pertanyaan pertama, apakah Anda dapat mengetahui latar belakang penulis, seperti pendidikan, posisi saat ini, dan lain-lain? Kedua,
apakah penulis tersebut berkualitas hingga memiliki otoritas untuk menulis pada satu topik tertentu. Dari segi tanggal penerbitan, pertanyaan pertama, kapan buku atau artikel tersebut diterbitkan? Kedua, apakah tanggal yang tercantum sesuai dengan topik yang akan ditulis? Ketiga, dari segi penerbit. Pertanyaan pertama, apakah Anda mengenal dengan baik penerbitnya? Kedua, apakah penerbit sudah terbiasa dalam menerbitkan karya-karya ilmiah seperti Oxford University Press atau UI Press? Keempat, dari segi judul jurnal. Pertanyaan pertama, apakah jenis jurnal dikategorikan ilmiah, populer, atau perdagangan? Kedua, apakah jurnal masuk kategori jurnal ilmiah? Dari segi pembaca yang dituju. Pertanyaan pertama, apakah karya tersebut ditujukan untuk kelompok pembaca tertentu? Kedua, apakah karya tersebut dikategorikan karya umum yang bisa dibaca oleh masyarakat umum? Dari segi objektivitas. Pertama, apakah karya tersebut objektif berdasarkan kajian ilmiah atau penelitian? Yang kedua, apakah data yang ditampilkan merupakan data faktual, bukan propaganda ataupun pendapat umum? Dari segi isi. Pertama, apakah isi diperoleh dari sumber pertama atau primer atau diperoleh dari sumber sekunder? Yang kedua, apakah karya tersebut masuk dalam sumber pertama di bidangnya? Dari segi tinjauan. Pertama, apakah terdapat tinjauan terhadap karya-karya tersebut? Contohnya artikel jurnal dan buku ataupun yang lainnya. Yang kedua, apakah karya tersebut sudah ditinjau dari sudut pandang yang berbeda, seperti sudut pandang ahli di bidang lain? Kemudian, evaluasi sumber informasi non tercetak. Dari segi pengarang atau organisasi. Pertanyaan pertama, apakah karya lainnya dari penulis adakah karya lainnya dari penulis tersebut? Jika ada, apakah penulis sudah jelas identitasnya? Yang kedua, apakah penulis memiliki kapabilitas untuk menulis di topik tersebut? Yang ketiga, apakah penulis berafiliasi dengan universitas dan organisasi tertentu? Keempat, adakah karya-karya penulis disitasi oleh penulis lainnya? Kelima, apakah sumber-sumber tersebut mewakili kelompok, organisasi, kelembagaan, korporasi, atau badan lembaga lainnya? Keempat, apakah adakah sarana berkomunikasi lebih lanjut atau kontak dengan penulis atau organisasi tersebut? Dari segi ketepatan. Pertanyaan pertama, apakah sumber informasi tersebut sudah diedit atau dikaji sebelum dipublikasikan? Kedua, apakah informasi yang faktual sudah diverifikasi dengan sumber-sumber yang terpercaya? Ketiga, apakah sudah jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap ketepatan informasi tersebut? Keempat, apakah data dalam bentuk grafik dan diagram sudah jelas sumber informasinya? Dari segi yang ketiga, yaitu kekinian. Pertanyaan pertama, adakah tanggal kapan karya tersebut dibuat atau diterbitkan? Kedua, sudah jelaskah kapan sumber tersebut terakhir diperbarui, direvisi, ataupun diedit? Ketiga, adakah indikasi jika materi tersebut sering diperbarui atau secara konsisten selalu menampilkan informasi terkini? Keempat, adakah links untuk menuju website yang terbaru? Yang keempat, dari segi objektif. Pertanyaan pertama, apakah halaman situs bebas iklan atau promosi? Kedua, apakah halaman yang ditampilkan bias atau mengandung banyak perspektif?
Yang ketiga, adakah kejelasan tentang sudut pandang lain dari subjek tersebut di masa yang akan datang? Keempat, apakah karya tersebut mengandung bahasa yang provokatif? Dari segi cakupan, pertanyaan pertama, apakah sumber informasi tersebut selalu terbaru dari karya lainnya dan mendukung karya lain yang telah dibaca sebelumnya? Kedua, apakah sumber informasi mencakup topik yang komprehensif atau hanya meninjau dari satu aspek saja? Yang ketiga, apakah sumber online tersebut sudah baik atau masih dalam penataan? Yang keempat, jika sumber online memiliki sumber tercetak, apakah bentuk tercetak sesuai dengan informasi di website atau hanya ada di situ saja tanpa bentuk tercetak?